insya Allah semoga Allah mudahkan dan berkah, insya Allah kita akan membahas sebab yang ke-10 yaitu kurang introspeksi diri. Kata penulis, sebelum saya berbicara tentang introspeksi, hendaknya seorang muslim bertanya pada dirinya, mengapa saya harus mengintrospeksi diri? Apakah nantinya hanya sekedar pekerjaan rutinitas yang tidak ada fungsi apapun di baliknya? Ya. Sebenarnya pertanyaan ini dijawab oleh Umar radhiyallahu anhu. Kita buka dengan ini tentunya perkataan beliau radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzan. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab pada hari kiamat, dan timbanglah amal perbuatanmu sendiri sebelum perbuatanmu ditimbang pada hari kiamat. Ini kurang lebih paragraf pertama yang ditulis oleh penulis. Saya akan coba menyampaikan dalam pembukaan materi kita insya Allah. Teman-teman sekalian, salah satu ciri khas orang muslim adalah mereka selalu bermuhasabah. Mereka selalu menjadikan apapun yang sudah mereka kerjakan, walaupun itu sudah maksimal dia kerjakan, ada bahan evaluasi di akhirnya. Kira-kira kekurangan apa lagi? Atau harus ditingkatkan seperti apa lagi? Contoh misal, walaupun teman-teman sudah rutin sholat malam, seperti sekarang Ramadan, Masya Allah, kita terus berjalan puasa dan semoga Allah SWT mudahkan kita sampai akhir Ramadan penuh dengan kesehatan, keimanan, amal soleh, dan juga jauh dari kemaksiatan. Allahumma amin. Tapi teman-teman sekalian, orang yang cerdas adalah dia selalu muhasabah. Dia gunakan atau dia disisihkan di akhir waktu dia di malam hari, bagaimana dia evaluasi. Hari ini puasanya sudah maksimal belum? Apakah saya sudah gunakan maksimal dalam ibadah-ibadah? Misal ibadah baca Quran. Berapa ayat sudah saya baca hari ini? Dia evaluasi. Kalau dia cuma baca 10 ayat, dia coba tingkatkan menjadi 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat. Bahkan kalau perlu 1000 ayat per hari. Sehingga Anda dengan 6 hari atau 7 hari sudah bisa mengkhatam 30 juz Al-Quran. Kita jadikan bahan muhasabah. Puasa hari ini sudah berisi enggak dengan zikir pagi petang? Sudah berisi enggak dengan sholat duha? Sudah berisi enggak dengan istighfar 100 kali? Sudah berisi enggak dengan berdoa yang memang Nabi SAW janjikan mustajab atau diterima karena di waktu puasa? Sudahkah hari ini saya berbakti pada orang tua? Sudahkah saya isi dengan bersedekah di pagi hari? Sudahkah saya persiapkan di maghrib seperti ini untuk membuka puasakan orang? Dan seterusnya. Jadi jadikan bahan muhasabah. Nah, evaluasi ini itu akan membuat kita meningkatkan kualitas amal baik yang sudah kita kerjakan. Begitu juga teman-teman sekalian, kalau seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kelalaian, dia selalu mengevaluasi dirinya. Karena introspeksi diri ini penting sekali. Dia akan sangat berpengaruh ya, untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita, dan juga dia akan menghadang kita ya, dengan tembok yang sangat besar dari perbuatan kesalahan. Karena kita akan terus ya, berjaga-jaga jangan sampai kita terjerumus lagi pada kesalahan yang sama. Oleh karena itu perkataan Umar ini sangat menarik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau teman-teman ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kalau teman-teman pernah menghadapi sebuah permasalahan, mungkin Anda pernah rasakan seperti disoroti oleh banyak orang. Mirip dengan disidang lah ya. Maka seperti apa perasaan Anda pada saat itu? Saya yakin Anda merasa kayak diserang dari semua sisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan itu dalam kehidupan Anda supaya Anda tahu. Di hari kiamat nanti akan lebih berat tentunya. Oleh karena itu kita harus jadikan apapun kesalahan kita segera perbaikin, bertobat dari kesalahan tersebut, dan kita terus bergerak ke depan untuk menjadi orang yang sukses. Tidak ada kata terlambat tentunya. Karena kita sudah bahas juga di penyebab lemahnya iman yang sebelumnya, ajiz atau lemah, ini karena itu. Mereka tidak mau bergerak, mereka sering putus asa, karena merasa sudah pernah berbuat dosa besar. Enggak. Perbuatan dosa besar pun kalau orang sudah taubat dibersihkan oleh Allah SWT. Dan tidak ada kata terlambat untuk Anda menjadi orang terbaik umat ini. Selama Anda masih hidup, kejar prestasi terbaik itu.
Juga dikatakan wazinu amalakum qabla an tuzan. Timbanglah amal-amalmu sebelum amalmu itu ditimbang. Bukan berarti kita menghitung-hitung amal yang sudah kita kerjakan, tapi kualitasnya sudah masuk gak? Seperti Anda ingin menawarkan produk ke satu perusahaan, Anda harus mengikuti spek perusahaan itu supaya produk Anda diterima. Kalau tidak, maka tidak akan diterima. Itu yang penting untuk digarisbawahi. Lalu kata penulis, jadi kita mengintrospeksi diri kita sendiri karena amal perbuatan kita akan dihisap kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini bagaimana Allah SWT menyuruh kita selalu berhati-hati. Jangan sampai nanti kamu dihisap di hari kiamat. Jadi dari sekarang mudahkan, ringankan ya timbangan dosamu dan beratkan timbangan amalmu. Saya sering membahasakan itu buat diri saya sendiri, kemudian baru teman-teman ya. Semoga Allah SWT menjadikan saya orang pertama melaksanakan lalu mengajarkannya. Pergilah menuju akhirat dengan membawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Pergilah menuju ke akhirat, menuju kematian dan kita pasti akan mati semua teman-teman sekalian. Semoga insya Allah husnul khatimah. Maka bawalah menuju kematian itu amal saleh dan teman saleh. Amal saleh dan teman saleh. Jangan bawa yang lain. Ini dua. Setiap yang Anda persiapkan adalah amal saleh. Salat, ya puasa, ya zakat, ya segala macam bakti dengan orang tua, zikir, berdoa, jenguk orang sakit, mengantar jenazah dan seterusnya. Jadi dari sini Anda sibuk dari amal saleh ke amal saleh apa lagi. Jangan pernah teman-teman merasa puas dengan satu amal saleh yang Anda kerjakan dalam satu hari itu. Kemudian juga bawa teman soleh. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kata Nabi SAW, nanti akan ada orang beriman masuk ke dalam surga. Lalu dia mengatakan pada Allah, ya Allah, sahabatku, pernah ada orang bersamaku dulu di dunia. Maka Allah SWT pun mengizinkan dia untuk mencari temannya di neraka. Lalu dia temukan dan dikeluarkan dari neraka. Sampai orang-orang di neraka itu merasa cemburu melihat orang ini. Siapa ini orang ini? Kenapa kok bisa keluar? Apakah amal solehnya yang mengeluarkan dia? Jawabannya tidak. Karena kalau dia punya amal soleh banyak, pasti dia sudah masuk surga dari awal. Lalu setelah ditelusuri ternyata, atau dicari tahu ternyata informasinya, ya karena ada temannya yang soleh yang masuk ke surga, yang pernah dia jadikan sahabat selama di dunia, ya itu yang menolong dia. Jadi amal soleh dan teman soleh. Yang kedua adalah, jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Nah ini jadi bahan muhasabah kita, introspeksi diri kita ini. Jangan sampai Anda membawa dosa. Usahakan di detik ini, pada saat Anda dengarkan ceramah ini pun, ya, saya dan teman-teman sekalian kita mulai bertaubat dari dosa-dosa kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi SAW beristighfar dan bertobat setiap hari 70, riwayat lain 100 kali. Dan juga jangan bawa musuh. Jangan selalu sifatnya setiap hari mikirin kesalahan orang, kesalahan orang, kekurangan orang, sehingga selalu saja ada musuhnya setiap hari. Yang kalau dihitung selama dia hidup mungkin akan habis pahala dia seluruhnya nanti di akhirat dibagi-bagikan kepada orang tersebut. Sibuk dengan gosipin orang, sibuk dengan fitnah orang, sibuk dengan mencari kesalahan orang. Ini semua hal yang berbahaya sekali. Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, manusia yang paling ringan hisabnya dalam kurung perhitungannya pada hari kiamat adalah mereka yang selalu mengintrospeksi diri mereka di dunia, yaitu melihat kembali semua keinginan dan amal perbuatan mereka. Apabila keinginan dan cita-cita mereka itu baik bagi mereka, maka mereka melanjutkannya, dan jika tidak, maka mereka tidak melanjutkannya. Dan sesungguhnya perkara di hari kiamat terasa sangat berat bagi orang yang tidak pernah mengintrospeksi diri di dunia.
Mereka melakukan perbuatan di dunia tanpa perhitungan. Lalu mereka mendapatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menghimpun semua perbuatan-perbuatan mereka. Jadi dia tidak mau tahu sudah berapa banyak dosa yang dia lakukan. Ya, akhirnya dia tidak perlu, dia menganggap tidak perlu bertaubat, tidak perlu kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kegiatan introspeksi diri melemah dan berkurang, maka sungguhnya nafsu manusia akan semakin keras kepala dan tali kendali jiwanya lepas. Lalu ia melakukan apa saja yang diinginkan nafsunya dengan tidak peduli kepada apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana amruhu furuta. Dan keadaan mereka melewati batas. Surah Al-Kahfi ayat 28. Jadi termasuk melewati batas itu teman-teman sekalian adalah kalau orang selalu menganggap remeh kesalahannya. Kalau orang selalu mengulang-ulangi perbuatan salah. Tanpa pernah mau berpikir kalau Allah akan menghukum dia. Sampai Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Itu enggak mungkin. Pasti akan ada semua hisabnya. Dan kata Allah SWT dalam ayat lain, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia juga akan melihatnya. Mujahid berkata, seorang ulama tabi'in berkata, ia telah menyanyiakan jiwanya, maksudnya dalam surah Al-Kahfi ayat 28 tadi ya. Wa kana amru furuta, dan keadaan banyak orang melampaui batas. Maksudnya adalah ia telah menyanyiakan jiwanya dan telah merugi. Lalu bersamaan dengan itu engkau dapatkan ia sangat menjaga hartanya, lalu menyanyiakan agamanya. Pernah ada seseorang khalifah bertanya kepada seorang ulama di zaman tabi'in dulu. Kalau saya tidak salah namanya Salama bin Dinar, orang alim ini, tapi saya ragu, makanya saya mengatakan seorang salafus salih dulu pernah ditanya oleh seorang khalifah, kenapa kita suka dengan dunia kita dan kita takut menuju ke akhirat kita, takut mati? Jawaban beliau subhanallah sederhana. Beliau mengatakan, ini bahan muhasabah. Beliau mengatakan karena kalian memakmurkan dunia kalian dan kalian rusakkan akhirat kalian. Artinya apa? Kalau urusan dunia kalian serius kerja, cari duit, cari jabatan, cari nama harum, luar biasa pengorbanannya. Apapun dia bisa keluarkan. Kalau perlu dia harus tumpahkan darahnya. Tapi kalau urusan akhiratnya, sholat malamnya, sholatnya secara umum, puasanya, ibadah-ibadah lainnya, maka disia-siakan sama dia. Seorang penyair berkata, wahai anakku, sesungguhnya di antara manusia itu ada yang bersifat binatang dalam bentuk manusia, dapat mendengar dan melihat. Dia hanya merasakan musibah pada hartanya dan tidak merasakan musibah pada agamanya. Ini maksudnya adalah orang yang biasa saja kalau dia tidak sholat, biasa saja kalau dia tidak melakukan ketaatan-ketaatan. Tapi dia merasa beratnya luar biasa kalau sampai dia kehilangan naudzubillah pacar haram, dia kehilangan naudzubillah pekerjaan, itu luar biasa bagi dia. Beban hukum atau beban dalam hidupnya. Sesungguhnya orang-orang yang sukses itu tidaklah sukses, dan orang-orang yang beruntung tidaklah beruntung kecuali karena mereka melakukan introspeksi diri atau terhadap diri mereka. Salah seorang di antara mereka mengintrospeksi diri lebih daripada introspeksi seorang teman terhadap temannya. Jika mereka hendak melakukan satu perbuatan, maka mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, mengapa dan bagaimana? Mengapa harus dikerjakan dan bagaimana akibat dari pekerjaan ini? Itu termasuk ciri orang yang introspeksi diri. Jadi teman-teman, kalau Anda mau bertanya sesuatu pada orang, maka sebelum Anda bertanya pada orang tersebut, tanya pada diri sendiri dulu. Misal kita mau tanya, dia pakai baju apa? Atau merek apa sih bajunya? Maka sebelum lempar pertanyaan tersebut, lempar dulu ke diri kita. Perlu nggak sih saya tanya tentang merek bajunya? Apa manfaatnya? Kita dapat manfaat apa? Kecuali memang Anda lihat bajunya bagus, Anda ingin beli yang sama, mungkin Anda tanya. Tapi ada orang subhanallah, misalnya di satu majelis taklim, hampir semua orang ditanya bajunya merek apa. Hampir semua orang dipusingin tentang kendaraannya. Kenapa dia pakai merek ini atau merek itu. Itu kan unik sekali gitu. Ya, unik.
Artinya tidak diperlukan sama sekali. Jadi harusnya dia kalau mau menanyakan pada orang, dia tanya dulu, apakah perlu dia tanya atau tidak. Begitu juga dengan teman-teman sekalian, kalau dia misalnya mau melakukan satu perbuatan, selain interaksi sama orang pun, misalnya dia mau beli makanan, dia mau beli minuman, dia mau datangi sebuah tempat, dijadikan bahan muhasabah. Kira-kira perlu nggak sih? Pernah ada orang teman-teman sekalian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang dari pasar. Kemudian dia bawa daging, banyak gitu. Lalu Umar bertanya, dari mana kau dan apa yang kau beli? Dia mengatakan, saya dari pasar beli daging, karena saya lagi pengen makan daging. Apa kata beliau? Dia mengatakan, sesungguhnya, ya, kata Umar, dia mengatakan saya lagi pengen makan daging. Kata Umar radhiyallahu anhu, apakah setiap kali apa yang kau inginkan kau beli? Dia kalau sesuai dengan kebutuhanmu silakan, tapi kalau semua keinginan kau ikutin, maka nanti akan lalai. Seperti itu. Kata beliau selanjutnya, sedangkan kita sedikit bekerja, lalu kagum pada diri sendiri. Seakan-akan surga diperindah untuk kita setiap pagi dan petang. Dan kita sudah merasa aman lalu tidak berbuat. Sedangkan mereka diliputi rasa khawatir dalam kurung akan posisinya di hari kiamat. Maka dari itu mereka bekerja. Sungguh sangat berbeda antara dua golongan itu. Jadi ada orang yang memang mukmin, orang mukmin, mereka selalu introspeksi diri mereka. Mereka selalu bertanya, sudah cukupkah? Maka dia terus berusaha tingkatkan kualitasnya ya. Beda dengan orang yang lalai seperti kita sekarang, ya sholat tarawih, nggak sholat tarawih nggak apa-apalah. Sholat malam, nggak masalah. Nggak baca Quran juga ya sudah, nggak penting. Seakan-akan begitu. Beda sekali dengan keadaan para salafus saleh yang justru mereka selalu jadikan sebagai bahan muhasabah. Terdapat beberapa macam cara untuk melakukan introspeksi diri. Antara lain, introspeksi yang dilakukan antara selang waktu yang berjauhan. Juga ada pula introspeksi diri yang dilakukan setelah terjadi kesalahan besar. Ada juga introspeksi tiap saat. Dan inilah yang terbaik, di mana seseorang melakukan introspeksi diri setiap kali ia melakukan kesalahan. Hasan Basri berkata rahimahullah, Allah sayang kepada hambanya yang berhenti sejenak ketika hendak melakukan satu pekerjaan. Jika sesuatu yang akan dikerjakannya untuk Allah, maka ia lanjutkan. Dan jika sesuatu itu dikerjakan bukan untuk Allah, maka ia mengurungkannya. Artinya, jangan tergesa-gesa kerjakan sebuah perbuatan, akhirnya nanti mendatangkan penyesalan. Tenang. Ya. At-ta'anni, tenang. Jangan tergesa-gesa. Gitu kan? Kalau itu adalah sebuah nikmat, maka kita juga ada baiknya tidak tergesa-gesa ya untuk buru-buru melakukan sesuatu yang mungkin bahkan bisa menghilangkan nikmat itu. Atau dia melakukan sebuah perbuatan kesalahan lalu dia buru-buru langsung mengambil sebuah keputusan bahwasanya ini tidak besar bagi dia. Allah Subhanahu wa taala sangat suka, kata beliau, kalau ada orang mau melakukan satu perbuatan, dia tenang dulu. Keputusan ini. Ini karena Allah bukan. Kalau karena Allah dilanjutin, kalau bukan maka dia hentikan. Dan sebagian di antara para ulama menerangkan ucapan Al-Hasan Basri ini dengan mengatakan, jika jiwa seseorang hendak melakukan satu pekerjaan, maka yang pertama kali ia kerjakan adalah berpikir sejenak. Apakah pekerjaan itu mampu ia lakukan atau tidak? Jika tidak mampu, maka ia tidak akan melakukannya. Jika ia mampu, maka ia berhenti dan berpikir sejenak. Apakah melakukan pekerjaan itu lebih baik bagi dirinya ya, daripada meninggalkannya? Ataukah meninggalkannya lebih baik bagi dirinya daripada mengerjakannya? Jika yang pertama adalah yang kedua, maka ia tinggalkan pekerjaan tersebut. Ya. Dan jika yang terjadi adalah yang pertama, jika yang terjadi adalah yang kedua, jika yang terjadi adalah yang kedua, maka ia tinggalkan pekerjaan itu. Dan jika yang terjadi adalah hal yang pertama, maka ia harus berhenti sejenak untuk berpikir lagi. Jadi teman-teman, introspeksi diri dalam arti kata berhati-hati saja, lebih jeli. Tapi juga jangan sampai membuat kita lelet, telat, sehingga kita dikalahkan oleh orang lain dalam perbuatan kebaikan, gitu kan? Jadi kita ada orang buka puasain orang, lalu dia berpikir lama, kira-kira siapa yang saya mau buka puasain, berapa orang? Lama sekali, akhirnya sampai menjelang maghrib, mungkin tempat yang dia mau ingin sumbang sudah dapat buka puasa dari tempat lain.
Saya pernah satu kali menjalani itu ya. Jadi saya menunda perbuatan itu. Bukan niat untuk bermalas-malasan. Karena kesibukan. Ada satu masjid. Subhanallah. Dan punya radio. Itu rubuh ya. Kena hujan. Satelitnya atau apa itu ya. Yang butuh bantuan. Lalu saya mengatakan, oh jatuh hari. Oke, insya Allah mungkin saya akan berikan 1-2 hari. Gitu. Subhanallah, pada saat saya mau menyumbang 2 hari atau 3 hari setelah itu, sudah terkumpul dananya. Udah nggak ada lagi, udah nggak bisa terima. Lalu kenapa nggak langsung lakukan eksekusi pada saat itu? Kalau ada peluang beribadah, eksekusi langsung. Bukan saja negosiasi, apalagi sama syaitan. Ya. Kata beliau, apakah motif melakukan pekerjaan itu adalah untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala darinya, ataukah ia mengharapkan pujian, kedudukan dan harta dari manusia? Jika hal kedua terbetik dari dalam dirinya, maka ia tidak melakukannya sekalipun pekerjaan itu dapat menghantarkan dirinya pada apa yang ia harapkan. Namun pemutusan ini perlu ia lakukan agar dirinya tidak terbiasa untuk melakukan perbuatan syirik dan tidak melakukan perbuatan yang bukan untuk Allah. Sementara jika yang terbetik dalam hatinya adalah yang pertama, maka ia berpikir lagi. Apakah ia akan ditolong untuk melakukan hal itu dan ada penolong-penolong yang akan menolong dan membantunya jika pekerjaan itu membutuhkan pertolongan? Jika ia belum memiliki para penolongnya, maka ia menunda pekerjaan itu. Lalu jika ia telah menemukan penolongnya, maka ia maju untuk melakukan pekerjaan itu. Karena sesungguhnya ia akan mendapatkan kemenangan. Ya, seperti itu kurang. Jadi maksudnya penolong ini pendukung-pendukung ya. Terus-terusnya juga perlu. Ya, jangan terjun bebas. Tapi butuh persiapan-persiapan, ya minimal 50%, kemudian dia melangkah. Kata beliau di paragraf terakhir, sungguh kita amat butuh pada sikap introspeksi diri terhadap sesuatu yang kecil ataupun yang besar di setiap waktu dan di setiap tempat, agar kita dapat mengendalikan diri ini. Jika Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang tulus tentang ketulusan mereka, lalu bagaimana dengan orang-orang yang lemah seperti kita? Nah, ini semua bahan introspeksi. Jadi bagaimana kita bermuhasabah supaya jangan sampai kita lalai. Ya.